Sini saya akan membahas ulama yang bernama Muhammad Yasin Al-Fadani, alim riwayah keturunan Sumatera Barat. Dengan nama lengkap Abu Al-Faid Muhammad bin Yasin bin Isa bin Udik Al-Fadani Al-Makki. Beliau dilahirkan di Mekah pada bulan Sya'ban 1335 Hijriah. Tumbuh di bawah asuhan ayahnya yang merupakan seorang alim yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang kemudian pindah ke Mekah kepada ayahnya, juga pamannya yang bernama Mahmud Al-Fadani. Beliau juga mempelajari dasar-dasar ilmu bahasa Arab dan juga fikih. Beliau juga menghafal matan-matan ringkas terkait fikih, nahwu, mustalah, faraid kepada keduanya. Pada usia kurang lebih 11 tahun, tepatnya pada tahun 1346, beliau belajar di Madrasah Al-Salawatiyah Mekah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Salawatiyah, beliau belajar di Madrasah Darul Ulum. Madrasah ini merupakan madrasah yang didirikan oleh ulama Mekah yang berasal atau keturunan Indonesia. Al-Fadani memulai pendidikannya dari ulama Nusantara yang ada di Mekah, lalu ia memulai dari ayahnya dan pamannya, lalu ulama lainnya yang mengajar di Salawatiyah dan juga Darul Ulum. Namun, Al-Fadani tidak mencukupkan dirinya dengan dua guru itu saja. Kemudian beliau juga belajar kepada ulama Makkah yang berasal dari berbagai negeri, baik yang mengajar di Masjidil Haram ataupun yang mengajar di rumah-rumah mereka. Nah, guru-guru Al-Fadani selain dari Nusantara, mereka berasal dari Hijaz, Irak, Syam, Yaman, Mesir, bahkan India. Nah, dalam Mu'jam Al-Ma'ajim, Al-Mur'ashili menyebutkan bahwa guru-guru Al-Fadani yang seluruhnya berjumlah 700 orang. Demikian pula di dalam Bulu Amani Al-Falimbani menyebutkan sejumlah guru Al-Fadani dan ada beberapa nama yang tidak disebutkan oleh Al-Mur'ashili, sehingga dari sini tuh dapat disimpulkan ya bahwa jumlah guru Al-Fadani itu lebih dari 700 orang yang berasal dari berbagai negeri. Nah, di samping menjadi pengajar di madrasah, beliau juga mengajar di Masjid Al-Haram, lalu juga mengajar di rumah beliau sendiri. Beliau mengajar sejumlah cabang ilmu, yaitu hadis, fikih, al-syafi'i, usul al-fiqh, qawaid al-fiqhiyah, nahwu saraf, balaghah, dan falak. Baik, sekarang mengenai Al-Fadani sebagai alim al-riwayah. Terdapat dua hal yang menonjol dari sosok Al-Fadani ini, yaitu tentang perhatiannya terhadap pendidikan perempuan, lalu yang kedua tentang perhatiannya dengan ilmu riwayah, bahkan semangatnya yang tinggi untuk mendapatkan ijazah riwayah ini. Al-Fadani ini terbiasa duduk di majelis, entah mendengarkan mereka atau bahkan membacakan kitab kepada mereka. Apabila ia berhalangan hadir ke dalam satu majelis, biasanya beliau meminta ijazah secara langsung dari ulama-ulama yang beliau temui atau bahkan dengan cara berkirim surat. Nah, maka tidak heran Al-Fadani ini mempunyai lebih dari 700 guru dari berbagai belahan dunia. Al-Fadani juga menghimpun sanad dengan riwayah-riwayah yang ahli yang jarang didapatkan oleh orang lain. Bahkan beliau dijuluki sebagai musnid ad-dunya pada zamannya. Al-Fadani ini memiliki banyak karya dalam ilmu riwayah. Di antaranya ada Bughiyah Al-Murid fi Ulum Al-Asanid, kemudian ada Al-Ujalah fi Al-Hadis Al-Musalsalah, lalu ada Awarokot fi Majmu'ah Al-Mursalsalat wa Al-Awail wa Al-Asanid Al-Aliyah, dan masih banyak lagi. Bahkan menurut Mamduh menyebutkan ada 51 karya tulis beliau di bidang riwayah ini. Selain bidang riwayah ini, beliau juga menulis di bidang seperti usul fikih, ilmu falak, dan ilmu-ilmu bahasa. Baik, di sini aku akan ngejelasin mengenai Al-Fadani dan juga Salafi Wahabi. Untuk Al-Fadani sendiri, Al-Fadani diambil dari salah satu nama syekh ternama, yakni Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau merupakan ulama yang memiliki bakat multi keilmuan atau kajian keilmuan, baik di bidang tafsir, hadis, gramatika Arab maupun sanad. Untuk masalah sanad tersendiri, beliau merupakan ahli pakar dari sanad, sehingga beliau dijuluki sebagai musnid dunya, yakni pakar termuka di dunia.
Baik, selanjutnya aku akan ngejelasin mengenai Salafi ataupun Wahabi itu sendiri. Kelompok Salafi yang kita kenal sekarang dulunya itu bernama Wahabi. Mereka berganti nama menjadi Salafi atau yang lebih kita kenal dengan Ahli Sunnah tanpa diikuti dengan kata wal jamaah, karena Salafi ini merasa keberatan dengan penisbatan tersebut karena dulunya mereka mengalami banyak kegagalan saat mereka berdakwah. Salafi merupakan suatu gerakan tradisional dan konservatif yang mana mereka memiliki obsesi tinggi mengenai untuk mengadopsi pola hidup Nabi secara literal dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan Wahabi merupakan Islam Sunni yang mana mereka tuh bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari ajaran-ajaran yang menyimpang seperti praktik-praktik ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti ilmu hitam, bid'ah, ataupun lain sebagainya. Ajaran ini juga lebih berfokus kepada ketuhanan dan keesaan. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Fadani ini merupakan sosok ulama besar yang hidup pada akhir zaman abad ke-14 Hijriah. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwasanya beliau adalah penjaga ilmu Islam. Pada dirinya bermuara sanad-sanad Ali pada masanya, yang dimana pada saat itu jarang sekali didapati pada selain dirinya. Hal ini diakui oleh ulama yang menemui beliau. Mereka mengakui bahwa kapasitas Al-Fadani terkait ilmu al-riwayah